Kalau bisa saya bacakan, saya bacakan. Nanti ulama pun menyampaikan tentang pengaruh makanan itu. Orang kalau kenyang itu pasti susah nangis. Susah nangis. Iya, karena orang itu kalau lapar, sering lapar, itu ternyata kalau bahasa ulama namanya yuraqqiqul qalb. Tarqiq itu kan, antum tahu kalau tajwid kan? Nah, tarqiq gimana bacanya? Jadi tipis. Kan ada tafkhim, tebal. Ini tarqiq kan tipis. Jadi hati itu tipis, lembut gitu. Sehingga tersentuh tuh nangis, tersentuh tuh masuk dalam hati. Iya. Karena kalau udah gemuk, apa yang terjadi? Jiwanya, imannya, hatinya, kolbunya, pikirannya semua akan melemah. Saya bacakan kalimat penuh sekali. Ini ada dua hal, ini sebagai penutup juga nanti, karena ini menurut saya perlu kita dengarkan kalimat luar biasa. Lagi-lagi Imam Ibnu Qayyim menyampaikan begini. Manfaatnya makan yang tidak banyak. Puasa ini kan salah satu cara untuk membuat badan ini istirahat. Beliau mengatakan wa amma manafi'uhu bin nisbati ilal qalbi wa salahi. Adapun manfaatnya terhadap jiwa kita, pada hati kita dan perbaikannya, fa inna qillatal ghidha'i tujibu riqqatal qalbi. Tadi saya bilang tadi. Sesungguhnya sedikit makan, ya kan? Itu akan memastikan hati kita jadi lembut. Sedikit makan. Wa quwwatil fahmi. Nah, itu yang suka bercanda itu. Kan kalau semakin lapar makin pintar ya kan? Benar. Iya, kuatnya pemahaman. Jadi belajar ini sangat efektif kalau Ramadan sebenarnya. Betul. Itu nyangkutnya gampang. Dan pertanyaannya, kitab termulia yang bikin banyak umat Islam pintar diturunkan waktu Ramadan. Masya Allah. Itu dia. Di murojaah Nabi. Betul. Kuwatul faham. Masya Allah. Wan kisarin nafs. Nah, ini saya bilang tadi. Inkisarin nafs itu jiwa ini gampang sekali tersentuh. Kemudian wada'fil hawa. Lemahnya hawa nafsu. Wal ghadab, lemahnya juga kemarahan. Kemarahan itu cenderung lebih terkontrol. Kemudian wa kathratul ghidha'i tujibu didda dzalik. Tapi kalau banyak makan pasti akan sebaliknya. Kalau sebaliknya berarti tadi apa tuh? Hatinya jadi keras. Susah paham. Jiwanya itu beku. Hawa nafsu meningkat, kemarahan meningkat. Ya. Wah, ini serem itu. Itu penyakit semua itu. Penyakit semua ya. Oke dok, saya terakhir waktu kita udah habis soal. Saya penasaran juga karena ada ini beberapa kali sahabat mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma itu pernah beliau itu ditawari makanan kan, ditawari makanan terus beliau cuma bilang gitu, saya ini kalau dikasih makanan gini nih gimana ya makannya? Memang kenapa? Saya ini sudah 4 bulan, saya itu nggak pernah kenyang. 4 bulan saya nggak pernah kenyang. Bukan saya tidak mampu, beliau bilang itu, bukan saya tidak mampu. Tapi karena saya melihat banyak orang-orang soleh itu lebih banyak laparnya daripada kenyang. Ya. Jelasin dong dok, dikit ini 4 bulan segala macam. Apa ya? Ada apa? Saya nggak tahu. Jadi gini, mungkin pertama gini Ustaz. Yang pertama ilustrasi awal dulu ya. Jadi Ustadz atau kita lah, kita kan naik mobil ya bareng ke Bandung. Katakanlah mobil kita tuh tankinya 40 liter full. Tapi tangki full 40 liter kan biasanya umumnya ada tangki cadangan. Betul. Dia 30 katakanlah ya, tangki utamanya 10 ya? Cadangan. Total 40 tuh. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya agar selama ke Bandung ini ya, tangki cadangannya kita bisa pakai. Tangki cadangannya kita bisa pakai. Oke, misalkan ke Bandung nih. Misalkan ke Bandung itu butuh katakanlah 30 liter. Sampai Bandung 30 liter. Ya, habis tuh yang tangki utama. Tangki utama habis. Selesai 30 liter. Sisa tangki cadangan 10 liter. Nah, caranya supaya tangki cadangan ini bisa dipakai, maka sampai Bandung jangan berhenti di rest area. Jangan berhenti di rest area. Ini ilmunya, ini ilmu penting, ilmu dalam, ilmu dasar. Tapi kalau dipakai ini tidak perlu banyak ikut program-program pelangsingan. Kalau ngerti ilmu ini. Apa yang terjadi San? Jadi sampai Bandung 30 liter selesai, kan tinggal 10 liter nih. Itu cadangan. Itu cadangan. Gak usah berhenti dari area untuk ngisi. Karena kalau ngisi berarti 30 kepake.
Nah, tubuh kita itu canggihnya Allah membuat dia punya prioritas bahan baku. Prioritas bahan baku. Yang pertama gula nih, kayak gini nih. Kalau ada langsung dipakai sebagai fast instant energy. Kalau dia nggak ada, dia akan pakai cadangan namanya glikogen. Jadi gula kalau nggak dipakai dia jadi glikogen. Kalau glikogen nggak kepake, maka dia akan cari bahan bakar dari lemak. Jadi manusia kita umumnya orang-orang dewasa itu punya 15% reserve lemak. Pertanyaannya, kalau lemak itu dibongkar, dipakai, apa yang terjadi? Powerfulnya luar biasa. Tangki 3 tadi itu 30 dibersihkan sama dia. Dikuras. Karena dipakai, itu cadangan ya? Cadangan. Nah, berarti caranya gimana? Sebenarnya, waktu Ramadan itu, memang benar kata Ibnu Abbas tadi, Ibnu Umar. Nggak pernah kenyang. Kalau nggak pernah kenyang, otomatis apa? Kalau tubuh minta bahan bakar, apa yang terjadi? Ya pasti akan akses. Iya, cadangan. Kalau cadangan diakses, lemak diakses, orangnya kan sangat strong. Yang pertama, yang kedua, yang pertama itu sangat kuat. Kenapa? Dibersihkan terus badannya. Ibarat kata dia manggil cleaning service setiap hari ke rumahnya bersihin. Artinya selama 3 bulan. Nah, pertama itu. Yang kedua apa? Tiap-tiap sel tubuh kita itu kan mereka melakukan recycle. Recycle itu ada yang per 3-5 hari, ada yang per 12 hari, ada yang per 3 bulan, ada yang per 4 bulan, tergantung organnya. Dan kalau mungkin si analisa itu ada jadwal ya? Ada jadwal. Jadwal dia. Ada jadwal. Oke. Nah, jadi kalau per 4 bulan, ya itu mungkin arahnya ke sel darah. Sel darah. 120 hari kan. Sel darah 4 kali 30 120 4 bulan aku tidak pernah kenyang. Artinya selama 4 bulan itu sel darahnya terus menggunakan bahan baku dari reserve tank. Kalau reserve tank dipakai atau dari si lemak tadi, apa yang terjadi? Powerfulnya luar biasa. Artinya paling tidak itu kalau disasar 4 bulan tuh sel darah itu yang siklus sel darah itu yang diperbaiki. Makasih banyak Dok. Jazakallahu khairan. Insyaallah. Intinya memang tadi kita harus bahagia. Yuk kita bahagia dengan Ramadan ini. Ya, harus karena kalau tidak bahagia, semua yang dijelaskan tidak ada artinya nih. Bahagia, nikmati, bahagia dengan iman tentunya itu yang membuat kita bahagia. Mudah-mudahan kita bertemu di takwa nanti. Ya kan? Dan jazakallahu khair. Dr. Zaidul Akbar, nanti ketemu lagi, masih banyak rahasia akan kita buka di sini rahasianya. Gitu. Jazakallahu khair. Insyaallah di acara kita ini Dr. Zaidul Akbar, yaitu acara Faiza wa idza maridtu fahuwa yashfin.